jika engkau ikut dalam kelompok ini, kau sudah menjadi salah satu dari umat yang terbaik. Tengok! Subhanallah. Apa cerita, apa coba sih? Anja. Kalian juga jangan ketawa terus. Keadaan komunis, karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Uwas mengatakan orang yang menolak nasab Ba'alwi adalah komunis. Dan yang terlibat ini macam-macam. Ada yang nggak ngerti nasab. Yang anak laki-laki namanya Ubaidullah. Nah, Uwas hari ini bertanggung jawab karena Uwas sudah mengisbat Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Menghormati orang yang bukan keturunan Nabi juga baik kok. Apalagi kita menghormati yang namanya masih ada silsilah dengan Nabi Muhammad. Sekarang ini saya ada perasaan takut juga. Masalah nasab ini kita ngomong-ngomong begini, takut nanti generasi kita jadi Ba'lawi. قوله تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم لم يعلمون كيف نحفظ ونصون أنسابنا. Dan yang terlibat ini macam-macam. Ada yang nggak ngerti nasab. Asalnya dia ini sebenarnya artis. Saya nggak tahu namanya siapa. Katanya Raja Dangdut. Raja Dangdut itu penyanyi. Dan penyanyi itu gak bagus lah. Nyanyi itu kalau keseringan menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Sebagaimana air menumbuhkan sayur-sayuran di dalam pertanian. Munafik. Jadi orang suka nyanyi munafik. Masa orang munafik mau dijadikan rujukan? Jadi ada mengatakan Rhoma Irama itu seniman. Dia nggak ngerti nasab, ngapain bahas nasab? Saya tuh bukan membahas nasab, Bapak. Jadi saya ini justru astagfirullahaladzim membuka ruang untuk yang pro dan yang kontra. Untuk apa? Untuk jelas kepada kita umat Islam dan bangsa Indonesia. Siapa ini Ba'alwi ini? Kalau turunan Nabi kita cintai habis. Kalau bukan kita cintai juga. Tapi bukan sebagai surya. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Uwas mengatakan orang yang menolak nasab Ba'alwi adalah komunis. Karena orang yang membenci zuriat Nabi adalah komunis. Kita balikan ke Uwas. Apa benar Ba'alwi itu zuriat Nabi? Ini yang mesti dipertegas. Wong kenyataannya Ba'alwi itu bukan zuriat Nabi. Jadi kita hari ini bukan dalam rangka menolak zuriat Nabi, tapi kita semua menegaskan Ba'alwi itu terbukti bukan zuriat Nabi. Maka jangan ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Lalu Uwas mengatakan orang yang menolak Ba'alwi sebagai cucu Nabi justru dengan tuduhan komunis. Apa yang dilakukan Uwas ini merupakan pembodohan terhadap umat. Ini pembodohan sebetulnya. Umat itu diberikan ilmu, bukan diindoktrinasi, apalagi diancam. Justru sebetulnya ketika Anda kekeh menyatakan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi padahal bukan, itu masalah mendasarnya. Disitulah dosa besarnya.
Komunis itu kan menghalalkan segala cara asal tujuan tercapai. Ini kok mirip cara-caranya sedemikian rupa. Kita lanjut ya. Isa al-Muhajir. Kenapa disebut al-Muhajir? Karena dia pindah dari Irak ke Tarim. Lalu kemudian pindahlah Ahmad bin Isa al-Muhajir ke Tarim. Lalu dia punya anak laki-laki namanya Ubaidullah. Nah, kemudian gaya-gayaan saudara Uwas ini, Ustadz Abdul Somad, menyebutkan silsilah Ba'alwi. Itu sebetulnya kuncinya sebetulnya. Nah, Uwas hari ini bertanggung jawab karena Uwas sudah mengisbat Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Kemudian sudah menyebutkan Imam Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Sekarang kita ingin pertegas. Ketika Uwas mengatakan Imam Ahmad Al-Muhajir, dia menyatakan Imam Ahmad hijrah ke Yaman. Sekarang Uwas harus tunjukkan data, karena itu yang dipertanyakan oleh Kiai Imad. Hadirkan kitab sezaman atau dalam durasi 5 abad yang menyebutkan Imam Ahmad hijrah ke Yaman. Karena data itu nggak ada. Hanya diaku-aku pada abad ke-9 kemudian. Ada 5 abad lamanya kita dihadapkan dengan ruang hampa, ruang kosong, tidak ada satupun yang menyebutkan Imam Ahmad itu hijrah ke Yaman. Beliau di Basrah. Tiba-tiba di abad ke-9 Hijriah, Ba'alwi mengklaim Imam Ahmad hijrah ke Yaman. Nah, ini saya ingin tanya kepada Uwas, Anda sebagai ustadz, sebagai penceramah, Anda harus bertanggung jawab. Uwas harus hadirkan kitab yang menyatakan Imam Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Kalau tidak, berarti Anda sengaja memanipulasi umat. Saya ulangi, kalau Uwas tidak bisa menunjukkan kitabnya, penjelasan riwayat yang menyatakan Imam Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman, hijrah ke Hadramaut, kalau tidak bisa menunjukkan itu, maka Uwas terindikasi telah membohongi umat. Uwas terindikasi telah memanipulasi umat dan memaksakan sebuah indoktrinasi, memaksa umat untuk percaya Ba'alwi merupakan keturunan Nabi. Setiap ustadz mau balik penceramah itu jangan asbun, jangan asal ngomong. Dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan. Apalagi Anda sudah mengatakan yang mengkritisi nasab Ba'alwi adalah komunis. Tuduhan ini serius loh. Tuduhan komunis itu setara dengan tuduhan kafir. Oke, kita tidak perlu merasa tersungging dengan itu semua, karena kita punya datanya. Hari ini kita sedang menunggu data. Mungkin saudara Uwas bisa menunjukkan datanya yang menyatakan Ubaidillah adalah sosok yang benar-benar ada. Termasuk seperti Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar yang mengatakan Ubaidillah bin Ahmad itu adalah seorang mujtahid, al-alim al-allamah, seorang ulama besar. Oke, kalau memang dia ulama besar, beliau wafat tahun 383 Hijriah. Mana catatannya? Mana buku nasabnya? Mana catatan, mungkin ada yang meriwayatkan sosok ulama, mana karyanya, mana kitab yang dia tulis. Kita kan berpikirnya sederhana saja sekarang. Ketika Bani Ba'alwi mengklaim datuk mereka adalah Ubaidillah yang dinasabkan kepada Ahmad dan seterusnya, yang wafatnya tahun 383 Hijriah. Nah, mana catatan di abad tersebut? Abad ke-4 Hijriah. Tidak ditemukan di abad 4 Hijriah. Di abad berikutnya, abad 5 Hijriah, naik ke 6 Hijriah, naik ke 7 Hijriah, naik ke 8 Hijriah. Sudah 5 abad lebih ini, tidak ada catatan sama sekali. Oke, siapa yang akan bertanggung jawab ini? Saudara Taufik As-Segaf, Ketua Rabitatul Alawiyah, harus jawab ini. Antum jangan cuma ngaku-ngaku cucu Nabi. Habib Rizik, Bahar bin Smith, harus dijawab ini. Hanif Al-Attas harus menjawab ini semua. Ustadz Abdul Somad, Anda wajib menjawab, karena Anda sudah mendiskreditkan orang yang mengkritisi dengan sebutan komunis. Anda harus jawab ini. Kalau Anda tidak menjawab, berarti Anda hanya bisa mengindoktrinasi saja. Itu namanya pembodohan terhadap umat. Mendoktrin umat tanpa dalil, mendoktrin umat tanpa hujah, itu adalah pembodohan terhadap umat. Ini nggak boleh dibiarkan sebetulnya. Sudahlah, pakai akal sehat lah. Apa salahnya kita menghormati orang? Menghormati orang yang bukan keturunan Nabi juga baik kok. Apalagi kita menghormati yang namanya masih ada silsilah dengan Nabi Muhammad. Pakai otak. Kita menghormati siapapun saja, matlubun fil Islam
Ini akhlak yang bagus, apalagi menghormati orang yang berjasa, apalagi menghormati kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kita hubungkan lagi masih keturunan Rasulullah. Apa persoalan? Sekarang ini saya ada perasaan takut juga. Masalah nasab ini kita ngomong-ngomong begini, takut nanti generasi kita jadi baklawi yang mengunggulkan nasab. Buktinya itu orang mengunggulkan nasab itu sekarang nggak ada fuqahanya, nggak ada orang alimnya. Baca kitab aja dari kiri ke kanan. Bahaya kan nanti anak cucu kita nggak mau, kita naudzubillah min dalik, gara-gara kita ingin satu manfaat, yaitu sejarah kita tidak hilang, tapi kemudian eksesnya adalah anak cucu kita menjadi sombong dengan nasab juga. Saya cucu Sunan Gunung Jati Syarifudin. Cium tangan, cium tangan. Naudzubillah. Jadi ada ekses negatif dan ada ekses positif. Ini yang kita harus hati-hati terhadap anak-anak kita. Mungkin caranya adalah begini: liman lam yablugh darajatal ilmi, jangan kasih tahu. Anak kita yang lam yablugh darajatal ilmi jangan kasih tahu. Lam yablugh darajatal ibadah jangan dikasih tahu. Lam yablugh darajatal istiqomah jangan dikasih tahu. Tapi kalau ada anak kita yang kelihatan udah soleh, udah pinter, kasih tahu ndak apa-apa supaya dia yang menjaga. Ada yang lainnya enggak soleh kelihatannya, udah jangan dikasih tahu, dia biar tidak belagu-belagu dengan nasab. Kalau dia mau berbuat jelek juga dia tidak bawa-bawa keturunan. Nah kalau sekarang orang yang sejak kecil dikasih tahu kamu nasabnya bin Rasulullah, kemana-mana dia ditanya siapa namamu, langsung disebut sampai Rasulullah. Jadi ada rasa ujub, rasa takabbur fi qalbih. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kemudian dia ada ta'ala alal akharin, dia merasa tinggi daripada orang-orang lain. Ini bahaya untuk anak cucu kita di dalam menggapai derajat takarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Bahaya bagi anak cucu kita untuk mencapai darajatul ilmi, yang ilmu itu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu itu musuh perang bagi pemuda yang sombong. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, syailillah, 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 syailillah. Nah, khususnya ini nih, apa yang dinyanyikan UAS ini bukan sholawat, saudara. Apa yang dinyanyikan UAS ini sebuah lagu memuji-muji sebuah daerah, yakni di Tarim Hadramaut. Coba Anda lihat di peta Indonesia, ada nggak kampung atau desa atau wilayah di Indonesia ini yang bernama Tarim? Jadi sebetulnya kita hari ini sedang dicekoki melalui sebuah lagu yang diklaim sebagai sebuah sholawat. Tanpa sadar kita sudah memuji-muji bangsa orang lain lalu merendahkan bangsa kita sendiri. Maka saya ingin himbau kepada santri-santri, tim-tim hadrah, jangan lagi melantunkan ya Tarim, ya Tarim. Mending Anda nyanyi lagu Indonesia Tanah Air Beta.